Sebelum masuk ke menu utama, kita akan dipersilakan untuk login untuk memasukkan username serta password. Ini adalah tampilan home dari aplikasi Kopas atau Koperasi Praktis dan Sederhana. Mari kita lanjut ke main menu. Oke, di menu pertama ini tersedia poin untuk penjualan dan koperasi, simpan pinjam, dan sebelum masuk ke penjualan, di sini ada profil koperasi yang akan dilengkapi pada awal penggunaan aplikasi. Kemudian ada juga pemilihan periode yang nantinya akan digunakan dalam pelaporan keuangan. Baik, kita langsung saja masuk ke penjualan. Di sini ada menu yang pertama, ada data, kemudian menu transaksi, dan menu laporan. Pertama, di data ini kita untuk memasukkan seperti produk-produk yang akan dijual, kemudian ada tipe dan lain-lain. Terus kita bisa balik ke akun ini untuk segala akun yang akan digunakan dalam transaksi penjualan untuk koperasi. Lalu pengaturan, ini adalah tampilan awal setting untuk aplikasi ini bisa jadi atau menjadi dasar data yang digunakan. Kemudian untuk menu transaksi ada pembelian. Di sini pembelian yang dimaksud adalah pembelian barang untuk stok di koperasi yang akan dijual. Di sini kita bisa masukkan tanggal, lalu di sini kita bisa misalnya belinya pakai uang kas. Berarti di sini kas, kemudian produk yang dibeli di sini misalnya produk X. Untuk kuantitinya saya coba 10, kemudian harganya yaitu harga pembelian barang tersebut. Misal saya gunakan 60.000 atau 600.000. Baik, di sini akan otomatis tertotal. Lalu kemudian ada penjualan. Penjualan ini untuk transaksi ketika koperasi menjual barang kepada konsumen. Yang dimana di sini ada tanggalnya, akunnya, dimana konsumen membayar memakai uang kas atau transfer misalnya. Kemudian di produk ada quantity, unit, harga penjualannya, kemudian total dari quantity dikali harga. Lalu ada cek. Cek di sini adalah maksudnya cek stok. Jadi kalau misalnya barang yang mau dibeli itu kurang stoknya, maka di sini akan tidak tersedia. Misalnya saya gunakan produk A-nya di sini 20, maka akan tulisan stok kurang. Seperti itu. Lalu untuk omset, ini adalah keuntungan yang didapatkan dari setiap penjualan. Quantity sisa adalah stok sisa yang ada di toko. Kemudian harga pokok penjualannya. Lalu ada transaksi pengeluaran. Pengeluaran di sini untuk biaya-biaya yang digunakan atau akan dibayarkan untuk memenuhi aktivitas koperasi. Lalu kemudian ada mutasi kas. Mutasi kas ini digunakan untuk perpindahan uang baik dari kas ke bank maupun dari bank ke kas. Seperti ini. Misalnya setor uang, kemudian dari Bank Mandiri ke kas tunai seharga 100.000. Baik. Kemudian di laporan ini ada laporan persediaan. Maksudnya adalah laporan stok dari produk-produk yang dijual dari periode 1 Oktober ini sampai 31 Oktober.
Lalu ada juga laporan kas dan bank. Ini mutasi yang dilakukan di periode 1 sampai 31 Oktober juga. Ini mulai dari saldo awalnya, ada pemasukan pengeluaran, mutasi masuk atau transfer, kemudian ada juga saldo akhir. Lalu untuk laporan terakhir yaitu laba rugi. Laporan ini juga periodenya sama karena telah di setting di awal menu utama tadi. Untuk penjualannya segini, ada total harga pokok juga, kemudian dapat hasilnya laba kotor, lalu ada biaya operasional sehingga mendapatkan laba bersih untuk periode sekarang yaitu 87.000 ini. Oke, baik. Ini untuk menu atau transaksi untuk penjualan. Kita kembali ke halaman utama, kita masuk ke main menu. Di dalamnya kita ke koperasi. Di dalam koperasi terdapat beberapa modul seperti data induk, akun, anggota, serta terdapat modul transaksi dan laporan yang juga terdiri dari beberapa modul lainnya. Kita masuk di data induk, di mana data induk menyediakan informasi terkait koperasi. Kita kembali ke menu koperasi, kita ke akun. Ini merupakan akun yang digunakan dalam aplikasi ini dalam mencatat transaksi koperasi. Kita masuk ke anggota. Di anggota ini untuk mencatat keanggotaan dari koperasi. Di modul transaksi terdapat saldo neraca. Kita kembali, lalu ada jurnal untuk mencatat transaksi. Di sini saya coba untuk mencatat transaksi, ini sudah otomatis dengan kode akun yang sudah ada di modul sebelumnya. Jika kita pencet salah satu kode, maka akan muncul dengan otomatis namanya, nama dari akun tersebut. Kita kembali. Di modul saldo laba rugi, terdapat pencatatan dari saldo awal neraca. Lalu di modul simpan pinjam, anggota terdapat catatan atas transaksi simpan pinjam di koperasi. Di sini kita masuk di modul saldo awal simpan pinjam anggota, di mana terdapat informasi terkait yang melakukan simpan pinjam di koperasi. Serta kita masuk di modul mutasi transaksi anggota, di mana ini menyediakan informasi terkait mutasi atau rekaman dari kegiatan transaksi simpan pinjam. Kita kembali. Di modul laporan terdapat modul neraca lajur. Kita masuk. Ini adalah informasi dari neraca lajur atas transaksi yang telah dilakukan di koperasi. Kita kembali ke modul neraca. Ini adalah neraca dari transaksi yang dilakukan di koperasi, serta ada laba rugi. Berikut laba ruginya. Lalu terdapat rekonsiliasi pinjaman. Berikut adalah tampilan dari rekonsiliasinya. Kita kembali. Sekian dari modul-modul koperasi dari aplikasi Kopas, Koperasi Praktis dan Sederhana. Kita kembali ke home. Ya, sekian dari tampilan dari keseluruhan modul aplikasi Kopas, Koperasi Praktis dan Sederhana.